Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa melalui media online pada pagi hari ini. Memulai semua kegiatan kita hari ini, kita akan mendasarinya dengan membaca dan mendengarkan akan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Di pagi hari ini ya Tuhan, kami datang lagi tunduk kepala di hadapan hadirat-Mu, seraya bersyukur berterima kasih oleh karena pimpinan dan penyertaan Tuhan yang kami boleh alami semalam lamanya. Tuhan sudah menolong memberkati kami dalam peristirahatan kami, dan pagi hari ini Tuhan boleh membangunkan kami dengan tubuh yang penuh keberkatan, sehingga kami boleh menikmati udara yang segar dan sejuk di pagi hari ini. Kami akan memulai semua kegiatan-kegiatan kami Tuhan hari ini. Karena itu kami rindu Tuhan untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu, untuk menjadi suluh pedoman dalam seluruh langkah hidup kami, khususnya hari ini ya Tuhan. Ini kami Tuhan, mampukan kami untuk mengerti, memahami, mengerti firman-Mu dengan baik, sehingga kami boleh memperlakukan firman-Mu itu dalam hidup kami setiap hari. Berfirmanlah, kami sudah siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan hari ini kita akan baca dari Imamat pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Imamat pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan berbunyi, apabila seseorang berbuat dosa, yakni jika ia mendengar kata-kata kutuk, dan dia adalah saksi karena melihat atau mengetahui, tetapi tidak memberi keterangan, maka ia harus menanggung kesalahannya itu. Atau jika seseorang bersentuhan dengan sesuatu yang najis, baik bangkai binatang liar yang najis, atau bangkai hewan yang najis, atau bangkai binatang merayap yang najis, tanpa menyadari hal itu, maka ia menjadi najis dan bersalah. Atau apabila ia bersentuhan dengan kenajisan yang berasal dari manusia, kenajisan apapun yang membuat dia najis tanpa menyadarinya, tetapi kemudian ia mengetahuinya, maka ia bersalah. Atau apabila seseorang bersumpah sembarangan dengan bibirnya untuk berbuat buruk atau baik, sumpah apapun yang diucapkan orang dengan sembarangan tanpa menyadarinya, tetapi kemudian ia mengetahuinya, maka ia bersalah dalam salah satu perkara itu. Jadi, apabila ia bersalah dalam salah satu perkara itu, ia harus mengakui dosa yang telah diperbuatnya. Ia juga harus mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salah karena dosa itu seekor domba atau kambing betina menjadi kurban penghapus dosa. Dengan demikian, iman mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya. Tetapi jika ia tidak mampu menyediakan kambing atau domba, maka sebagai tebusan salah karena dosa yang telah diperbuatnya itu, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. 1 ekor menjadi kurban penghapus dosa, dan seekor lagi menjadi kurban bakaran. Ia harus membawanya kepada imam. Imam itu harus lebih dahulu mempersembahkan burung untuk kurban penghapus dosa. Ia harus memelintir kepala burung itu pada pangkal tengkuknya, tetapi tidak sampai terpisah. Sedikit dari darah kurban penghapus dosa itu haruslah dipercikkannya ke dinding mezbah. Selebihnya dari darah itu harus ditekan keluar pada bagian bawah mezbah. Itulah kurban penghapus dosa. Burung kedua harus diolahnya menjadi kurban bakaran sesuai dengan peraturan.
Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosa yang telah diperbuatnya. Tetapi jika ia tidak mampu menyediakan 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, ia harus membawa sebagai kurban karena dosanya itu 1/10 epah tepung terbaik menjadi kurban penghapus dosa. Ia tidak boleh menaruh minyak di atasnya atau membubuhkan kemenyan di atasnya, sebab itulah kurban penghapus dosa. Lalu ia harus membawanya kepada imam. Imam itu harus mengambil segenggam dari tepung itu sebagai bagian peringatan, lalu membakarnya di atas mezbah, di atas segala kurban oleh api bagi Tuhan. Itulah kurban penghapus dosa. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya dalam salah satu perkara itu, sehingga ia menerima pengampunan. Selebihnya adalah bagian imam, seperti halnya kurban sajian. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman ini lalu melakukan dalam setiap langkah kehidupan kita. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini melalui renungan Sarota dengan judul Persembahkan Hidupmu. Persembahkan hidupmu. Ya, ini tema yang kita akan renungkan. Dalam bahasa Toraja dikatakan pennoloanni tu katuanmu. Pennoloanni tu katuanmu. Bacaan firman Tuhan dari Imamat 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13 yang baru saja kita baca, memberikan pengajaran tentang dosa karena berbuat salah dalam kehidupan umat Tuhan. Dosa merupakan hal yang sangat buruk dalam kehidupan umat Tuhan. Dalam ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat, dijelaskan bahwa jika ada orang yang mendengar, melihat, dan mengetahui seseorang berbuat dosa karena mengutuk, tetapi ia tidak mau menjadi saksi atau tidak berani untuk mengatakannya, ia berbuat salah. Karena itu, penebusan dosa karena berbuat salah merupakan satu perkara yang sangat penting. Dikatakan bahwa jika seseorang bersalah dalam satu perkara saja, maka ia harus mengaku dosa atas kesalahan yang diperbuatnya. Di dalam ayat yang kelima, bagaimana jika melakukan banyak kesalahan? Ia harus melakukan banyak kali penebusan dosa. Bagaimana melakukan penebusan dosa akibat kesalahan yang diperbuatnya? Ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-12 menjelaskan bahwa cara melakukan penebusan dosa karena berbuat salah adalah dengan mempersembahkan kepada Tuhan seekor domba atau kambing betina. Jika tidak mampu, bisa mempersembahkan 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Namun jika tidak mampu, bisa mempersembahkan 1/10 epah tepung yang terbaik. Selanjutnya, imam yang mengadakan pendamaian dan memberikan pengampunan saat mempersembahkan penebusan salah dibawa kepada imam. Lalu imam membakar di atas mezbah, maka saat itu dosa karena perbuatan salah yang dilakukan dihapuskan. Sebagai umat Tuhan, masa kini kita pun sadar bahwa dosa dan kesalahan tidak luput dari kehidupan kita. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan dalam Yesus Kristus yang mengorbankan dirinya untuk menebus kita. Kita tidak perlu lagi mempersembahkan hewan atau yang lainnya. Kita tidak lagi mempersembahkan kurban penebus dosa atau kesalahan karena Kristus telah mempersembahkan dirinya hanya sekali untuk selamanya.
Karena itu saudara-saudara, mari kita jadikan totalitas hidup kita sebagai persembahan kepada Tuhan. Amin atas firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, bersyukur untuk firman-Mu dan renungan firman-Mu pada pagi hari ini kami boleh dengarkan ya Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan supaya kami boleh memaknai dalam seluruh langkah hidup kami yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami dalam menjalani kehidupan keseharian kami secara khusus hari ini ya Tuhan. Pagi hari ini kami berdoa untuk semua umat Tuhan yang ada di muka bumi hari ini. Tuhan kiranya memberkati dalam berbagai tugas, tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan kepadanya melalui pekerjaan, melalui kehidupan yang Tuhan sudah anugerahkan baginya. Biarlah Tuhan memberkati semua pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan, sehingga semuanya itu boleh memberikan hasil yang terbaik, memberikan berkat-berkat Tuhan bagi segenap umat-Mu di muka bumi ini. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk anak-anak kami yang dalam bangku pendidikan. Tuhan juga beri kekuatan, beri kesehatan, beri pengetahuan sehingga mampu menjalani pendidikan dengan baik dan pada akhirnya boleh mencapai cita-cita yang diinginkannya Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin mengalami kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Tuhan berkati, biarlah oleh jamahan Tuhan mereka boleh sembuh dari sakit penyakitnya. Berdoa untuk umat Tuhan yang mungkin hari ini berulang tahun, Tuhan juga tetap peliharakan mereka, biarlah senantiasa mensyukuri bahwa berkat pertambahan usia adalah berasal daripada-Mu saja ya Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang hari ini menjalankan tugas tanggung jawab untuk memberitakan firman-Mu. Tuhan juga berkati sehingga mereka semua boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Kami senantiasa berdoa juga untuk pemerintah bangsa kami. Tuhan berkati dari pusat hingga ke pelosok-pelosok, secara khusus di kota kami ya Tuhan. Tuhan berkati, biarlah kami boleh melakukan dengan baik ya Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa Tuhan kiranya menolong memberkati kami semua dalam seluruh langkah hidup kami. Ini kami Tuhan yang datang berdoa berseru hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini. Kiranya kita semua diberkati oleh Tuhan mulai dari pagi hingga pada malam sebentar. Tuhan Yesus menolong memberkati kita. Haleluya. Amin.